CEO terkejut menemukan istri yang selalu dia hina bekerja sebagai pelayan di restoran. CEO yang khawatir akan malu karena istrinya segera ingin mendekat dan bertanya, namun dihalangi oleh saudara di sebelahnya. Saudara meminta CEO untuk mengamati terlebih dahulu sebelum bertanya. Melihat istri dengan sikap rendah diri membersihkan meja untuk orang lain, tangan penuh dengan kapalan dan luka. Pemandangan ini seketika membuat CEO mengubah pandangannya terhadap wanita. Penjelasan tentang kehidupan. Dia sudah seperti ini, masih belum meminta uang dariku. Kapan kamu menganggapnya sebagai keluarga? Ternyata wanita ini menikah dengan CEO karena pengaturan kakek. CEO selalu mengira bahwa istri menikahinya hanya karena uang, tidak pernah memberinya sikap baik. Namun sekarang gadis itu bahkan menjadi pelayan di restoran. Dia juga tidak ingin mengulurkan tangan kepadanya. Pada saat itu, seorang pengemis yang kotor seluruh tubuhnya masuk. Ingin pemilik toko memberinya sedikit makanan. Namun pemilik toko khawatir pengemis itu akan mengganggu bisnisnya. Segera akan mengusir pengemis itu. Namun gadis itu tanpa ragu-ragu mendekatinya. Membantu pengemis duduk. Lalu berbohong kepada pemilik toko bahwa pengemis itu adalah kerabatnya. Pemilik toko hanya bisa setuju dengan keadaan itu dengan pasrah. Kemudian gadis itu menggunakan gajinya sendiri untuk membelikan makanan bagi orang tua itu. Adegan ini juga dilihat oleh direktur. Melihat wanita yang begitu baik hati, hatinya mulai merasakan perasaan yang rumit terhadap gadis itu. Namun adegan hangat ini dilihat oleh wanita licik di meja sebelah. Langsung mengadukan pada suaminya. Suaminya ini sangat kotor. Saya bahkan tidak bisa makan. Bos, apa yang terjadi di toko Anda? Semua barang kotor bisa masuk. Maaf. Pria ini, tolong bicara dengan sopan. Apa yang salah? Kamu tidak ingin berbisnis lagi? Kamu, suamiku, lihatlah penampilan buruknya. Mereka keluarga pengemis ini, kan? Kamu bilang siapa yang pengemis? Wanita licik melihat roknya kotor. Langsung menuduh gadis itu dengan sengaja. Lalu memerasnya. Meminta gadis itu membayar 100.000. Namun gadis itu bekerja keras sebulan. Gajinya hanya 4.000. Dan ada ayah yang sakit parah di rumah. Tidak mampu membayar kompensasi besar itu. Tidak mungkin. Suamiku, lihatlah betapa miskinnya dia. Bisakah kamu membayar? Tidak bisa. Apa yang harus dilakukan? Maka hanya bisa meminta maaf dengan berlutut. Saat itu, pengemis di samping melihat kejadian itu. Merasa bersalah. Langsung berlutut dan meminta maaf atas nama gadis itu. Namun gadis itu segera membantu pengemis tersebut berdiri. Jangan biarkan pengemis minta maaf kepada orang sampah seperti ini. Kemudian biarkan bos mengganti kerugian dengan gajinya sendiri. Setelah itu, gadis itu pergi dengan pengemis. Tapi wanita licik itu tidak mau berhenti di situ. Hanya memberi uang. Apa gunanya? Mempengaruhi suasana hati ibu ini. Harus berlutut dan minta maaf padaku. Jangan terlalu mempermainkan orang. Mulutnya masih keras. Tanyakan lagi, apakah akan berlutut atau tidak? Pada saat itu, suami gadis itu tiba-tiba muncul. Terlalu berisik. Bos, berapa omset bulanan kalian? Sekitar 10.000. Sekitar 100.000. Ini 200.000. Membeli seluruh tempat untuk sebulan. Mau atau tidak? Aku menginginkannya, aku menginginkannya. Aku punya permintaan. Katakanlah, biarkan kedua orang ini pergi. Apa? Kenapa kami harus pergi? Terlalu banyak lalat di sini. Sangat kotor. Melihat direktur menggunakan uang untuk merendahkan diri sendiri. Pria sampah merasa dirinya kehilangan muka di depan wanita licik. Maka dengan marah ia mengambil botol minuman dan ingin menyerang direktur. Namun dihalangi oleh saudara laki-laki dari CEO. Dan dengan kasar ditendang jatuh ke kursi. Melihat bahwa dia bukan lawan mereka. Bajingan yang marah segera menelepon kakaknya. Dalam sekejap, sekelompok preman sosial langsung berjalan tanpa ragu ke lokasi. Kak, mereka ada di sini karena Anda. Mereka bersekongkol untuk menyakiti kita. Berani menyentuh adikku. Aku akan minta maaf padanya. Dia tidak boleh diacukan. Apa, Huang? Dia adalah wakil presiden Tianma Group. Dia memiliki kendali atas jalan ini. Dengan satu perintahnya, tokoku akan bangkrut. Di sini, siapapun harus tunduk pada kakakku. Ya, benar. Lihatlah mereka. Mereka bahkan tidak berani bicara. Sangat mudah. Minta maaf pada adikku. Kalau tidak, kaki kalian akan patah hari ini. Wang adalah kepala rumah tangga. Jual semua saham Tianma Group. Beli saja jalan King Yun. Terlalu banyak dogi gila di sini. Perlu diatur ulang sedikit. Orang ini gila. Sekarang mulai berhayal. Sekarang ingin membeli seluruh jalan. Aku lihat, mereka ketakutan. Nakal. Kesabaran saya terbatas. Sekarang minta maaf kepada adik saya sekarang juga. Berikan lagi 1 juta. Lalu pergi. Apakah Anda mendengar? Kakak laki-laki saya sedang berbicara dengan Anda. Saya tidak pernah berbicara dengan dogi gila. Tidak mau minum. Minum hukuman. Pukul mati dia. Jangan berbuat kacau. Bahkan perempuan juga dipukul. Berhenti. Siapa?
Hai Tuan Ma, Ketua Dewan Direksi Tianma Group datang. Bos Ma, kenapa tidak menelepon terlebih dahulu? Kamu bodoh ini, cepat jelaskan. Apakah kamu tahu siapa dia? Anak itu. Dia Long Shao. Tuan Muda Panjang. Tuan Muda Panjang. Maafkan aku, Long Shao. Kak, apa itu Long Shao? Apa yang harus kita takuti? Perusahaan Tianma kita sangat kuat. Bodoh. Perusahaan Tianma dibandingkan dengan perusahaan Longxi tidak ada artinya. Orang besar memiliki kekuasaan. Jangan pernah jual saham kita. Jika kita menjual, kita akan hancur. Orang-orang di bawah ini bodoh dua. Siapa yang telah menyakiti kamu? Hajar dia dengan keras. Istri saya digigit Dogi. Apa yang harus kita lakukan? Kamu adalah istri Long. Benar, dia adalah istriku. Berani mengganggunya. Dia melawan saya. Kiki, pemuda Long, istri Long. Maaf, aku salah. Aku benar-benar salah. Semua ini adalah kesalahannya. Kamu bajingan. Apakah kamu pria? Aku akan menghajarmu sampai mati. Dogi betina, aku melahirkan anakmu. Kamu berani memperlakukanku seperti ini. Berani memukulku. Kamu gila, wanita busuk. Kamu menggigit orang sembarangan di luar. Kamu masih melawan saya, Taman Kiki. Aku salah, dingin. Aku akan membunuh diriku sendiri. Kiki, aku tidak mengenal gunung. Mata Dogi melihat orang rendah. Tuan Muda Panjang, kamu bawa aku kemana? Kamu bawa aku kemana? Bisa dimakan, tidak makan saja. Long Shao saat ini. Itulah yang saya pikirkan. Kenapa kamu melihatku? Ada sesuatu di wajahmu. Aku akan menghapusnya untukmu. Tidak bisa seperti ini. Dia tidak mencintaiku. Chu Ruofan, lebih sadar sedikit. Tidak boleh jatuh. Aku harus pergi ke rumah sakit. Aku pergi dulu. Apa yang salah denganku? Mengapa padanya ada perasaan khusus? Long Shao memiliki seorang pria. Untuk ayah Chu Ruofan, membayar biaya obat. Apa? Perawat mengatakan pria yang berpakaian mewah. Ternyata hanya permukaan. Ketenangan palsu. Ayah, dokter mengatakan dalam waktu ini, kamu harus istirahat dengan baik. Siapa sebenarnya? Biaya operasi yang kita bayarkan. Sekarang kamu bagian dari keluarga Long. Tidak boleh keluar. Ayah, tidak seperti itu. Nyonya Long pulang ke negara. Tunjukkan yang terbaik di acara selamat datang. Jangan malu-malu lagi. Keluarga kita tidak punya banyak uang. Ini adalah harta yang ditinggalkan ibumu. Kamu pasti akan terlihat cantik saat mengenakannya. Nyonya tua, kulitnya semakin bagus belakangan ini. Seperti gadis berusia 18 tahun. Hahaha, bibir manismu, Xiao Sui. Kamu ada di hatiku. Orang yang dekat seperti ibu. Ibu, ini adalah kue kacang hijau yang saya buat sendiri. Silakan cicipi. Barusan saya melihat, Chu Ruofan ada di dalam rumah. Sedang mencoba pakaiannya. Pergi dan buatkan setiap pelayan satu. Seragam kerja. Kamu mengerti modelnya kan? Bukankah ini nyonya muda keluarga Long? Ini dipakai bagaimana? Seperti seorang pelayan. Bagaimana wanita seperti ini bisa muncul di depan umum? Menurutku, lebih baik kamu segera memutuskan hubungan dengannya. Lihatlah, orang-orang seperti apa ini. Malu-maluin. Menurutku, lebih baik kamu segera memutuskan hubungan dengannya. Ini adalah janji yang dibuat oleh kakek pada masa lalu. Sang kakek sudah pergi. Ayahmu juga sudah tidak ada. Kamu adalah pemimpin keluarga Long. Kamu adalah kepala keluarga. Pasanganmu, itu adalah wajah keluarga Long kita. Ini adalah warisan dari ibumu. Kamu, kenakanlah. Pasti akan terlihat cantik. Aku menyarankan kamu. Lebih baik kamu segera menjadi semut di lapisan bawah. Jangan berangan-angan menjadi wanita Long Shao. Apakah kamu yang melakukan ini? Lihatlah. Ini semua gaya yang ketinggalan zaman. Berani juga mengenakan ini di acara seperti ini. Tidak malu. Lepaskan tangan kotormu. Apa? Buang ke tumpukan sampah. Jangan sentuh pakaianku. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Nyonya tua. Dia berani menantang saya. Dia bahkan berani memukul saya. Chu Ruolan, apakah kamu gila? Kamu sebenarnya ingin apa? Apakah kamu yang mulai duluan? Benar. Memang saya yang mulai duluan. Dia menghina saya. Tidak boleh menghina ibuku. Aku tidak mengenal ibunya. Bagaimana aku bisa menghina dia? Dia sedang membela diri. Drama Taiwan. Bagaimanapun, kamu tidak boleh memukul orang. Anda sangat melanggar hukum nol. Nyonya, ini semua hanya kata-kata mereka. Jangan terlalu cepat membuat kesimpulan. Nyonya, apa yang terjadi dengan Anda, Nyonya? Itu tadi, Nyonya, makan sepotong kue kacang hijau. Apakah, Mama, kue kacang hijau? Kamu kenapa? Kamu baik-baik saja kan?
Ada masalah. Segera bawa ke rumah sakit. Mama, bagaimana kondisi Nyonya dokter? Untungnya dibawa ke dokter tepat waktu. Tidak ada bahaya jiwa. Tapi kita menemukan jamur dalam cairan lambung yang dimuntahkan. Terdeteksi jamur dalam kue. Kue kacang hijau ini diberikan oleh Chu Ruofan kepada Nyonya. Dia berani memberi Nyonya makanan beracun. Long, kamu tidak boleh membiarkannya begitu saja. Masalah ini belum terungkap sepenuhnya. Jangan terlalu cepat membuat kesimpulan. Kenapa kamu selalu membela wanita ini, Tang? Apakah kamu ingin campur tangan dalam urusan keluarga Long? Mama, kamu harus sembuh. Bagaimana keadaan Nyonya tua? Kamu berani memberi makanan beracun kepada Nyonya tua. Bukan kamu yang melakukannya. Dogi mulai gugup dan menggigit orang. Semua orang tahu. Kamu sendiri yang mengaku membuat kue kacang hijau ini. Kamu takut tidak bisa melewati ujian ini. Jadi, karena panik, kamu menuduh saya. Tuan Long, tolong percayai saya. Benar-benar bukan saya. Tuan Long, kita segera lapor polisi. Tangkap dia. Saya tidak melakukan apa-apa. Turun dan minta maaf. Turun. Tuan Long, apakah kamu benar-benar tidak bisa membedakan yang benar dan salah? Berani berkilah setelah melakukan kesalahan. Dengar tidak? Belum juga turun dan minta maaf dengan cepat. Tuan Long, ternyata saya tidak berharga di matamu. Memang, di matanya kamu hanya seorang dogi. Turun. Apakah kamu akan turun? Kencing ya? Katakan maaf. Maaf. Tuan Long, dia melihat dia benar-benar bersalah dan takut. Kamu terlalu polos. Kamu benar-benar berpikir, apakah dia akan menyisakan sedikit tempat di hatinya untukmu? Kamu bahkan tidak sebanding dengan semut di matanya. Long Shao seperti wanita seperti ini. Tidak boleh membiarkannya pergi begitu saja. Mengapa kamu? Bagaimana saya bisa di sini? Aku menyelamatkan nyawamu. Belum mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Kamu mengalami pendarahan lambung yang serius. Saya juga telah memanggil dokter pribadi untukmu. Dokter sudah memeriksanya. Kamu akan sembuh. Seorang istri dari keluarga kaya, malah disiksa hingga pendarahan lambung. Sungguh tidak mengerti. Bagaimana kamu bisa menjadi istri keluarga kaya? Istri keluarga kaya. Saya bahkan lebih rendah dari seekor dogi di sana. Minum bubur saja. Orang-orang seperti saya, mengapa kamu mau membantuku? Sangat sederhana. Saya tidak suka orang itu, Cheng Xuemei. Kebiasaan. Itulah mengapa saya memilih untuk percaya padamu. Bahkan kamu pun bersedia percaya padaku. Namun dia tidak mau. Ibunya dalam bahaya. Merasa panik sejenak adalah hal yang wajar. Dia tidak pernah memikirkan orang lain seperti kamu. Pertimbangkan orang lain. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Tapi kamu adalah teman baik Long Shao. Saya tidak cocok di sini. Saya akan pergi lebih dulu. Kamu masih berutang uang padaku. Biaya obat dibayar olehmu. Benar. Jadi kamu harus mencari cara untuk mengembalikannya padaku. Saya tidak punya uang untuk saat ini. Aku akan mengembalikannya padamu ketika aku punya uang. Akan kubalikan padamu. Tidak masalah. Kamu akan tinggal bersamaku di sini beberapa hari. Sebagai balasan budi, aku bukanlah orang seperti itu. Kamu salah paham. Aku tahu kamu dari sekolah musik. Beberapa hari lagi, wakil wali kota Li akan datang ke rumahku untuk makan malam. Bantulah aku. Lakukan pertunjukan. Sebagai balasan budi. Baiklah. Jadi aku akan bekerja untuk mengembalikan uang padamu. Kesepakatan. Hari ini pembantu rumah menemukanku. Katanya dia melihat dengan mata kepala sendiri. Tepung kacang itu diganti oleh koki utama, Master Luo. Tidak ada hubungannya dengan Miss Chu sama sekali. Apa? Di mana Tuan Luo? Dia menghilang. Segera temukan dia. Temukan pelaku di balik layar. Baik, apa lagi? Katakan bahwa aku mencari seseorang untuk mengidentifikasi video yang tidak pantas. Ternyata seseorang menggunakan wajah palsu dengan AI. Apa? Sepertinya ada seseorang merencanakan untuk menjatuhkan Miss Chu. Di mana dia sekarang? Saya tidak tahu. Bagaimana kamu bisa tidak tahu? Tuan memerintahkan dia pergi. Kami juga tidak bisa menghentikannya, Tuan. Hai, Tuan. Long, mengapa kamu di sini? Apakah Paman Chu Ruofan ada di sini?
Dia tidak datang selama beberapa hari. Apakah ada masalah? Long, jangan salahkan dia. Semua ini karena saya. Apa artinya ini? Awalnya dia tidak mau menikah denganmu. Karena dia tahu, kamu mencintai orang lain. Saya melakukannya demi kepentingan keluarga Chu. Itulah sebabnya saya memaksanya. Maafkan aku, Long. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Nyonya Panjang, apakah tubuhmu sudah sembuh? Terima kasih atas perhatian Wali Kota Xie. Saya sudah sepenuhnya sembuh. Oh ya, kalian dua pemuda berbakat. Kerjasama yang baik adalah kuncinya. Wali Kota, jangan khawatir. Sao, mengapa kamu terlihat tidak fokus? Tidak apa-apa. Selanjutnya, silakan. Silakan menyambut penampilan Chu Ruofan di atas panggung.